dari ini kan beberapa udah ya. Ini nanti kamu isi aja. Ini kan kalau di sini kan apa sih isinya tuh? Ada buku, barang-barang, apalah gitu ya. Kan lebih gampang. Ya, kita kerjain bagian atasnya dulu. Nah, ini sebelumnya di sini eh, kita akan coba execute lagi. Gitu ya. Ini langsung aja males ininya apa ngedit dari itu selain lama terus nggak rapi-rapi gitu. Kan cepet. Nah, gitu ya. Udah. Kalau ini udah, kan kita mau bolongin nih. Gitu ya. Ini kita ini aja. Modeling, mesh tool, insert touch loop. Ini kira-kira kan kita perlu berapa? 1, 2, 3, 6 kali ya. Ini kita pakai ini aja ya, multiple loop. Terus kita kasih 6 aja. Ini biar equal. Terus ini kita balikin lagi. Gitu ya. Nah, udah. Ini kalau udah apa namanya kita mau add dia keluar ini. Oke. Kita mau kecilin dulu pintunya kan nggak ya. Ini misalnya pintunya setinggi ini terus kurang lebih lah. Nah tuh gitu ya. Oke. Ya ini kita mau ngelengkungin ini aja gitu ya. Ini kita klik kanan. Cuma gitu aja. Nah, gitu ya. Ini kan ntar dibuang. Nah, terus ini kan kita ini aja, kita deketin aja. Oh, ya. Oh, oh, nah, gitu ya. Terus ininya kita tarik. Jadi ngebentuk. Nah, ya. Gitu. Ini sebetulnya bawahnya sih nggak perlu. Ntar kita ini aja. Aduh, ini salah nih. Gitu ya. Ini kita buang dulu. Nah, itu kan, ini kan pintunya kebentuk gitu ya. Ini mungkin kita perlu tambahan di sini aja sih. Tapi ini kita ratain. Nah, tuh, kurang lebih gitu. Gitu ya. Nah, kalau udah dari samping ini juga, dari face, ini kita buang. Kenapa dari samping? Supaya belakangnya juga enak. Gitu. Nah, kalau udah dari sini sampai situ, gitu tuh. Ini langsung kita tutup aja pakai bridge. Gitu ya. Kalau udah,
Ini juga kita bevel aja biar bentuk itunya bagus. Ini jangan gede-gedean kan, bevelnya gede banget. Ini mungkin 0,2, 0,1, ya sekitar itu lah. Ini saya kasih 0,1 gitu ya. Nah, ini kayaknya saya perlu susah sekali. Wooden material dan ini saya masukin ke wall ya. Wall dash. Oke, biar kerjanya nggak susah gitu kan. Oke, dah. Nah, ini kalau udah, daripada kita buat lagi, ini aja. Oh, ini kita ambil aja, edit, kita duplicate, terus kita kecilin sedikit, gitu kan? Nah, kalau udah, ini kita bridge lagi bawahnya, supaya nyambung aja sih. Nah, gitu ya. Habis itu kita fill all aja. Nggak mau, oh bukan, belum object mode. Fill all, nah. Ini kan terbalik sebetulnya tuh. Yang render yang dalam, gitu ya. Ini buat baliknya di sini, mesh display reverse. Nah, gitu ya. Oh. Ah, ini enaknya di sini kita bisa kasih list. Yang sebelumnya buat belum. Nah, tapi kayaknya perlu. Wah, nggak mau. Oke, ini saya select semua. Terus dari samping saya kurangi. Jadi bagian pinggirnya aja. Sebetulnya saya mau ngasih bevel, tapi bagian yang itunya saya nggak mau. Nah, itu terus kita kurangin lagi. Nah, kan pas kan ya. Terus yang sini sama yang sini kita extrude. Nah, extrude-nya ini nah, kecil gitu. Jadi ada list pintunya. Jadi papan pintunya tuh kayak di kasih list gitu ya. Oke. Nah, oke. Ini display wireframe. Wah, ya. Nah, ini biar bagus ininya nih, edge-nya. Biar bagus di sini kita ratain aja. Nah, itu kan. Jadi lebih dah, dah. Ini tembok ininya masih ada, ininya masih ada, gitu kan. Oke ya. Nah, nah, ini satu. Nah, nah, kita mau pakai tekstur yang ini aja. Sama. Saya klik kanan, kemarin saya lupa apa ya. Wooden floor. Nah, sama ya. Ini pasti kan depan belakang sini kan pasti nggak terlalu kelihatan gitu kan. Ya kalau mau rajin ya ini diselect semua, terus dikurangi. Oke, terus langsung di ini aja, panel UV. X. Wah, ini kan arah arah urat kayunya ke sini. Terus kalau lihat ini besarannya, ya kita perlu kecilin sedikit.
gitu ya. Dan ini kalau mau bagus ambil ambil lagi gitu loh, klik kanan, klik. Oh, saya belum buat ya, saya lupa. Yang pagi yang belum buat. Ini kita apa namanya kasih tekstur yang beda. Wooden door, gitu kan? Masukin aja kalau dari wooden door. Nah, nah, gitu ya. Oke, oke kita collapse lagi, gitu kan? Ini udah pasti sama, gitu ya. Terus ini udah pasti sama gitu kan? Udah pasti X. Jadi kita apply. Nah, gitu ya. Nah, supaya ini bagian bawahnya nggak kena, nah, gitu, gitu ya. Bagian temboknya depan, kalau udah, gitu ya. Terus masih X. Nah, ini kan pasti. Ya. Terus kita mesti cari bagian bawahnya nih, supaya bagus. Kalau nggak bagian tengahnya. Nah, supaya pas. Oke. Gitu ya. Ya, nah sekarang tinggal yang ini nih. Ini kalau mau bagus ya ke mana? Ke itu, ke apa namanya? Ke UV editor gitu ya. Ya, dan ini kita coba pakai ini ya, cylindrical yang bulat. Ini sih mesti di rotate. Kayak gitu. Saya ambil deh. Ini kita cek. Kalau taruh dari depan aja. Pak. Ya. Oke. Nah, ini saya assign di planar X saja. Nanti kita betulin di sini. Nah, itu kan. Ini jadi lebih inilah, lebih gampang.
gitu ya. Dan ini kan muter nih. Eh, Kecilin dulu. Kita mau taruh di sini ya. Kalau sudah yang pertama eh, UV. Gitu ya. Yang lain nggak ada. Oke, ini kita ratain sedikit. Sepertinya meski dilebarin. Oke, udah. Ya. Selanjutnya kayaknya juga terus kita convert jadi UV yang di bawah pas. Dilebarin dulu. Oh, ada belakangnya, ada depannya. Iya, belakang. Ah, ini dia. Salah. Oke, kita nyeleknya dari sini kalau gitu. Saya benerin di sini deh. Oh, terus
Ya, ini kita produksi, ya. Terus ini kita ini aja up, gitu ya. Ya, terus kita kerjain yang belakang. Ini sama sih. Ini kita taruh sini dulu ya. Ini kan kalau dilihat dari sini jadi benar ya. Ini mesti agak rajin. Eh, kita face ini aja biar cepat aduk. Gitu ya. Ini langsung aja kita cut, gitu ya. Terus UV. Oke. Geser dulu nih, sebisa mungkin kita rapihin. Gitu ya. Pasti lebih bagus kalau dilurusin. Oke, udah masukin kurang lebih saya gelap, gitu ya. Ini di pinggir itunya nggak akan kelihatan, jadi sementara saya diemin dulu. Ini apa di pinggir sisinya. Nanti kalau mau itu tinggal di ini aja. Ini kan ada beberapa tweet, gitu ya. Nah, ini udah. Ini kalau kita tampilin temboknya, nah, ini mungkin perlu lebih banyak supaya lebih rapi. Ini paling nggak konsepnya tahu, gitu ya. Ini yang kecil-kecil di sini simpel banget. Yang pertama kita mau bikin dia meja yang bulat itu ya. Kita pakai pakai silinder. Kita taruh di tengah, gitu ya. Supaya lebih simpel, capnya kita buang, subdivisionnya 20 biasa aja. Terus tingginya saya kasih 3, gitu ya. Ini kurang lebih tinggi ininya setengah pintu, kurang lebih segini lah gitu ya.
terus radiusnya, lingkarnya ini mungkin 15, ya, kurang lebih seperti ini sehat lagi temboknya, kurang lebih lah, ya, setengah pinggang kurang, gitu. Nah, kalau udah, ini bagian atasnya saya mau enggak kayak meja-meja gitu ya. Terus yang agak tricky mungkin di sini karena kita mesti extrude berkali-kali itu. Ini satu, ini mau bikin agak kursi sedikit. Gitu ya. Terus ini juga kakinya mau agak sedikit kursi sedikit. Nah, terus ini baru eh, nah, gitu ya. Terakhir kita mau di oke, ini kurang lebih mejanya gini. Terus ada ketebalan di bawahnya, nah kurang lebih gitu. Ntar kalau kurang kita bisa turunin. Oke, kurang lebih gitu ya. Nah, ini biar lebih curvy, ininya kita scale, nah itu jadi melengkung gitu, gitu ya. Dan terus ini juga kurang lebih. Dan nah, kalau sudah biar lebih bagus, ini ada beberapa pinggir-pinggir yang ya kita bevel. Jangan tebal-tebal, bevelnya sekedar ada, sekedar buat naruh apa namanya, naruh spekula, gitu ya, kayak biasa. Gitu. Oke, ini ada dua bagian. Bagian atasnya sih kita kasih itu ya, kita kasih apa namanya, kita kasih planar. Wah, select face. Ya, nah ini hanya bagian yang datar aja yang kena. Ya. Habis itu kita mau kasih dia, oke kita ke objek dulu. Ini kita kasih sama-sama ini ya. Eh, apa itu dia? Wooden door. Nah, tapi kita cari yang bagian ratanya aja. Nah, ini UV planar gitu kan. Ini kita ambil dari top, jangan diambil semua bagian ini kayunya aja, gitu ya. Nah, kurang lebih tuh gitu ya. Oke. Nah kalau sudah, ini mungkin bawahnya, tapi nggak usah. Eh, apa namanya? Selanjutnya saya mau select face-nya lagi, tapi dari sini nih, karena saya mau masukin dia pakai projection cylindrical. Nah ini kebetulan langsung jadi. Nanti dilihat aja ini kayunya sebesar apa, sini sebesar